Shalom warga kerajaan. Pelajaran apa yang kita mau berikan pada anak-anak kita? Yaitu menghargai dan mengelola keuangan. Kita lihat banyak orang itu bermasalah terutama karena tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Kita belajar pada hikmat yang ada firman Allah yang diterapkan oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Kalau dia punya anak akan diajarkan, ini ada 5 celengan ya. Maka kalau dia punya yaitu $10 ya, $10, maka yang pertama itu persepuluhan. 1. Yang kedua persembahan. Sebab persepuluhan aja itu belum menabur. Ya, ini baru persembahan. Lalu yang ketiga adalah saving, menabur, menabung maksudnya ya, menabung. Ini menabur, ini menabung. Lalu yang ini ya adalah investment, investmentnya $2 ya. Lalu yang lain $5 ini adalah untuk ya kebutuhan sehari-hari. Kalau bisa menekan lebih baik, investmentnya bisa lebih besar. Tapi ini yang paling pelajaran paling dasar sekali. Saya ketemu dengan teman-teman saya yang mendidik anaknya mengembalikan persepuluhan dan persembahan ya dari uang jajan mereka. Karena tidak heran bahwa anak-anak Yahudi biasa berdagang mulai kecil, saudaraku ya. Seringkali yaitu Alkitab itu dirohanikan. Ketika Yesus berkata, do business till I come, ya maka diterjemahkan uang mina dan talenta itu adalah talenta musik, talenta berkhotbah. Tidak sama sekali. Itu berbicara tentang pengelolaan keuangan. Sebab firman Allah mengatakan keuangan itu adalah benar-benar benih, saudaraku ya. Orang kaya menguasai orang miskin. Pelajaran dari ibu saya kepada saya adalah jangan pernah meminjam. Meskipun orang tua saya belum Kristen, itu betul. Nah, sebab teman-teman saya kalau ke pesta pinjam baju temannya supaya keren, pinjam mobil bapaknya. Tidak. Kita diajarkan untuk transparan ya. Dan orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Tongkat amarahnya akan habis binasa. Dan satu lagi diajarkan generosity. Orang yang baik hati akan diberkati. Has a bountiful eye. Alkitab mengatakan tentang mata jahat dan mata baik. Mata baik itu apa? Selalu belas kasihan pada orang lain. Ya, karena yang membagi rezekinya dengan si miskin. Bahkan dikatakan bukan mata aja, tapi tangan diberkati kalau suka berbagi, saudara ya. Karena itu di dalam hidup saya terapkan apa yang dididik oleh orang tua saya. Ternyata sesuai firman Tuhan, saudara. Ya, jangan pernah meminjam. Pakar perbankan kita yaitu Bapak Mokhtar Yadi. Begitu beliau menjadi Kristen. Sebab ketika waktu orang keturunan Tionghoa itu berpikir gini. Kita ini boleh meminjam asal niat mengembalikan. Atau tidak lebih dari aset kita ya. Saudaraku, orang Israel tidak pernah meminjam. Dan dia pada waktu tahun 97 sebelum krisis moneter mengembalikan hutang luar negeri berupa dolar. Dan beliau diselamatkan dan apa yang terjadi? Ya kita lihat Lipo Group jadi naik waktu itu. Saya punya seorang teman nama perusahaannya PT 46. Saya kira PT 46 itu maaf ya BNI 46 saudara. Saya tanya itu ada hubungan dengan BNI 46? Oh tidak Pak, saya tidak pernah meminjam. Jadi berbagailah orang yang tidak punya hutang. Ya, dia mungkin dianggap bodoh, tidak cepat kaya, nggak apa-apa. Tapi dikumpulkan sedikit demi sedikit menjadi melimpah. Saya sejak 30 tahun yang lalu mengajarkan prinsip ini dan look at me. Dan orang-orang mengikuti tidak stres pada waktu Corona Academy. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah semua saudara tidak ada yang jadi budak karena berhutang. Tuhan memberkati. Amin. Satu hal yang kami minta Tuhan siang hari ini. Biar kasih-Mu melawat setiap kami Bapa. Menyembuhkan yang sakit. Memulihkan segala sesuatunya. Sehingga tidak ada yang lain yang kami ingini. Selain Engkau Tuhan. Haleluya.
Di dalam rumah-Mu ku mau berdiam bersama-Mu Allahku, sumber kehidupanku.
Saya percaya Tuhan hadir di tempat ini, dimanapun saudara berada, kehadiran Tuhan yang menentukan kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa dalam nama-Mu. Urapi hamba-Mu, karena hamba-Mu sangat terbatas. Biarlah Roh Kudus-Mu berbicaralah kepada kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap pribadi kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus ambil alih jiwa, perasaan, pikiran hamba-Mu. Supaya firman yang disampaikan berasal daripada-Mu, Tuhan. Boleh membangun, boleh menasehati, boleh mengubah hidup kami. Supaya kami percaya kepada-Mu. Supaya kami boleh melihat kemuliaan-Mu. Melihat kebesaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang siap menerima firman Tuhan katakan, amin, amin. Puji Tuhan. Siang hari ini saya akan sharing, tolong PowerPoint-nya. Ada PowerPoint yang dibuat. Ya saudara, bahwa kita akan belajar dan diberi tema pada siang hari ini, bagi Tuhan lebih mudah mengeluarkan bangsa Israel atau kita gereja dari Mesir, daripada mengeluarkan Mesir dari hati atau bangsa Israel dari hati kita. Kenapa? Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah mudah memimpin mereka keluar dengan 10 tulah. Tetapi mengeluarkan Mesir di dalam hati bangsa Israel, ini yang jadi masalah yang sangat besar dialami oleh bangsa Israel. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bangsa Israel hatinya masih melekat dengan Mesir. Bangsa Israel masih terikat dengan kebudayaan Mesir, kenikmatan Mesir yang mengikat dia sehingga dia tidak bisa hidup di dalam tujuan Tuhan. Mereka tidak percaya, akhirnya mereka memberontak kepada Tuhan, menistakan Tuhan. Saudara, mengeluarkan gereja dari Mesir ini bicara dunia. Dunia sistem-sistemnya. Jadi mengeluarkan jemaat gereja Tuhan dari dunia itu lebih gampang. Mengeluarkan kita dari bumi ini cukup dipanggil, selesai. Jantungnya dikorek sedikit, selesai. Yang disebut meninggalkan dunia. Untuk meninggalkan dunia, untuk membawa gereja ke sorga, lebih mudah daripada gereja mengeluarkan dari hati gereja sistem dunia. Membuat gereja bisa terlepas dari pengaruh dunia. Mengeluarkan hati manusia dari ketidakpercayaan, saudara. Itu lebih mudah daripada mengeluarkan bangsa Israel hatinya dari Mesir. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita next PowerPoint-nya, bahwa apa yang menyebabkan bangsa Israel ini menjadi sulit mengeluarkan Mesir itu, ya. Di dalam Bilangan 14 ayat 11, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Sudah ada mujizat, sudah laut dibelah, ada 10 tulah menimpa bangsa Mesir. Tetapi kenapa mereka tidak mau percaya? Nah, saudara, di sini
Tuhan berkata kepada bangsa Israel, mereka tidak mau percaya. Jadi percaya atau iman itu pilihan. Saudara mau mempercayai Tuhan atau tidak, itu pilihan kita. Ingat, manusia diciptakan oleh Allah suatu kehendak bebas untuk menentukan pilihan hidup kita. Ada orang mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada yang menolak Tuhan Yesus. Mereka tidak mau menerima pengampunan dosa. Nah, itulah pilihan. Jadi, bangsa Israel sudah dikeluarkan dari Mesir. Tetapi mereka tidak mau percaya. Nah, akibat ketidakpercayaan inilah membuat bangsa Israel menistakan Tuhan. Akibat tidak percaya, gereja juga bisa menistakan Tuhan. Saya lihat di dalam kata-kata penistaan, next, bahwa di situ dikatakan menistakan, menjadikan, menganggap, atau menghina, merendahkan derajat sebagaimana adanya. Jadi kata menista itu merendahkan. Nah, bangsa Israel itu merendahkan Tuhan Allahnya. Menistakan Tuhan. Merendahkan. Karena apa? Karena ketidakpercayaan akhirnya merendahkan Tuhan. Saudara, kalau saudara ada orang cerita, misalkan cerita dari A sampai B sampai Z, lalu saudara tidak percaya dengan cerita orang itu, pasti respon kita merendahkan. Ah, itu cuma omdo, itu cuma pinter ngomong doang. Buktinya tidak ada, integritasnya tidak ada. Dia hanya omdo, omong doang. Nah, bangsa Israel tidak mempercayai Tuhan, berarti dengan kata lain, Tuhan cuma ngomong doang. Merendahkan sekali, melecehkan Tuhan. Cuma omdo. Tuhan itu direndahkan bangsa Israel. Mereka tidak percaya kepada Tuhan, artinya mereka merendahkan Tuhan. Demikian hidup kita. Kalau gereja tidak percaya kepada Tuhan, pasti merendahkan Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak mempercayai atau punya iman, punya pengharapan kepada Tuhan, pasti merendahkan Tuhan. Kalau ada orang berdoa, mencari Tuhan, jadi doa mi capek misalnya sudah doa. Tidak ada mi hasil. Tidak ada mujizat. Merendahkan. Saudara, Tuhan direndahkan terus sama bangsa Israel. Dinistakan oleh karena ketidakpercayaan. Nah, gereja seringkali tanpa disadari menista Tuhan. Karena tidak percaya akan janji-janjinya. Orang yang tidak percaya dengan janji-janji Tuhan, itu menistakan Tuhannya. Nah, jangan sampai terjadi kita menistakan Tuhan. Tetapi semua kita boleh percaya. Smith Wigglesworth, seorang yang sederhana. Dia adalah tukang ledeng. Yang suka pasang instalasi ledeng di rumah-rumah. Dia sangat sederhana, Smith Wigglesworth. Tetapi Tuhan pakai yang sederhana ini. Cuma modalnya percaya saja. Dia tidak pakai modal teologi-teologi. Ya, belajar membaca Alkitab saja setelah dia jadi hamba Tuhan. Dulunya dia buta huruf, nggak bisa membaca. Tetapi karena mengenal Kristus, dia mulai belajar membaca Alkitab. Dan khotbahnya, saudara, lari kiri kanan, lirik kiri kanan.
Tetapi dia percaya, cuma modalnya percaya saja. 11 orang mati dia bangkit. Orang penyakit kanker yang sudah buncit perutnya, dinaikkan di panggung. Cuma dia modal percaya saja. Waktu ini orang yang memapah orang sakit kanker itu jalan setengah mati, berdiri, kalau berdiri dilepas pasti dia jatuh. Dan dia bilang apa? Kalau kamu percaya, lepaskan dia. Dia lepaskan ibu itu yang kena kanker itu. Dia langsung jatuh kedebuk. Aduh, jemaat semua lihat, kasihan tawa. Sudah sakit, baru suruh dijatuh-jatuhin lagi. Terus Smith bilang, angkat lagi, lepaskan lagi, kudebuk lagi, jatuh. Terus suruh angkat lagi, suruh melepaskan yang ketiga. Jemaat mulai kurang percaya. Mulai tidak percaya akan mujizat Tuhan. Tapi hamba Tuhan ini, Smith berkata, lepaskan. Orangnya enggak mau lepasin tuh. Yang rasa kasihan kedebuk berapa kali. Tapi karena Smith Wigglesworth marah. Dalam nama Yesus, lepaskan. Nah, yang memapa dan semua jemaat melihat dilepaskan, semua tutup mata, ndak tega melihat ibu itu jatuh kedabuk gitu. Dan akhirnya waktu dilepas, bunyi bung juga. Semua mata tertutup. Setelah bung jatuh, mereka membuka mata. Yang jatuh ternyata kanker dari seorang ibu ini terlepas dari perutnya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuncinya cuma percaya. Orang yang tidak percaya menista. Nah, seperti bangsa Israel bukan menista saja, tetapi menghina, merendahkan Tuhan. Dan akhirnya bangsa Israel melakukan dosa-dosa kecemaran. Saudara, kita lihat PowerPoint berikutnya bahwa di situ, nah, di dalam bilangan akibat ketidakpercayaan mereka memberontak kepada Tuhan. Saudara masih ingat 10 pengintai. 12 pengintai, yang 2 pengintai itu percaya akan janji Tuhan, yang 10 tidak percaya, 10 pengintai. Saudara tahu ceritanya itu, waktu bangsa Israel mau masuk ke negeri Kanaan. 12 pergi, yang 2 percaya, Tuhan sanggup. Yang 10 tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Dia lihat di sana suku-suku enak, dia jujur apa adanya. Dia melaporkan bangsa, oh memang Kanaan itu berlimpah susu madu, tetapi orangnya perkasa, orangnya kuat-kuat. Nah lah, saudara, karena 10 pengintai yang tidak percaya ini, 2 juta orang kurang lebih memberontak kepada Tuhan, menistakan Tuhan. Makanya pesan Tuhan di tahun 2020 akhir untuk tahun 2021, jaga perkataan. Perkataan kita bisa menghancurkan iman orang. Perkataan kita bisa meruntuhkan orang lain. Bahkan menghancurkan orang-orang di sekitar kita. Tetapi kita percaya, perkataan dua orang ini yang punya iman, justru mereka masuk ke negeri perjanjian. Mereka masuk menikmati janji-janji Tuhan. Karena modalnya cuma percaya. Nah, saudara, di dalam 1 Korintus 10 ayat 1-11, ini ada sesuatu lagi. Supaya karena bangsa Israel tidak menghormati Tuhan, tidak percaya, selalu bikin dosa. Orang yang tidak menghormati, tidak percaya kepada Tuhan, orang ini menistakan Tuhan, merendahkan Tuhan. Jadi hukum-hukum Tuhan dia tidak pedulikan, saudara. Ya, toh? Mereka menyembah berhala, mereka pesta pora dan melakukan percabulan. Tuhan marah saat itu. 23.000 orang dibunuh waktu peristiwa bangsa Israel berpasangan-pasangan dengan Baal Peor.
Berpasang-pasangan mereka melakukan perzinahan. Mereka melakukan percabulan. Mereka menyembah berhala. Berhala-berhala. Karena ketidakpercayaan. Gereja jangan sampai memberhalakan. Berhala artinya begini. Sesuatu yang lebih daripada dituhankan. Itulah berhala. Kalau kita menuhankan anak-anak kita. Kita memberhalakan anak kita. Kalau kita memberhalakan kekayaan kita. Kita memberhalakan kekayaan kita. Lebih dari Tuhan. Segala sesuatu yang melebihi Tuhan. Itu merupakan berhala. Janganlah punya berhala. Dan janganlah pesta pora. Orang yang merendahkan Tuhan, pasti hidupnya seenak. Berzina jalan terus. Melakukan percabulan. Melakukan pornografi. Melakukan kecemaran-kecemaran. Cuma satu itu kuncinya mengeluarkan bangsa Israel dari hatinya ketidakpercayaan. Kalau hati yang tidak percaya ini, yang keluar dari hidup kita, kita menjadi orang yang percaya, maka semua perkara dunia akan ikut keluar dari hidup kita. Kita akan hidup dalam kebenaran Tuhan. Next berikutnya, bahwa penting sekali, bahwa ketidakpercayaan juga mereka akhirnya mencobai Tuhan. Sehingga mereka mati dipagut ular. Orang mencobai Tuhan tuh gini, hidup dalam dosa, pengen diberkati. Itu orang hidup tidak taat dengan firman, ingin sukses diberkati Tuhan. Itu namanya mencobai. Dimakan oleh siapa? Dipagut ular. Banyak orang kaya tapi menderita. Banyak orang tidak jadi kaya karena ketidaktaatannya. Karena mencobai Tuhan. Ular dapat berapa saja habis, saudara. Itu seperti kantongnya berlubang. Diisi berapa saja berkatnya hilang terus. Karena dimakan ular, saudara. Uangnya kelihatannya banyak dapatnya, pengeluarannya lebih banyak. Selalu kurang. Coba perhatikan. Jangan mencobai. Jangan mencobai Tuhan. Ini bangsa Israel karena apa? Karena tidak percaya. Akhirnya mencobai. Janganlah kita tidak percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Dia. Kalau kita percaya, saya yakin kita akan melihat mujizat. Kita akan menghormati Tuhan. Kita akan mengerti tujuan Tuhan. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahwa percaya ini sangat penting. Dan yang keempat, dan janganlah bersungut-sungut. Seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, orang yang tidak percaya itu hidupnya bersungut, mengeluh. Mengeluh nasibnya. Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Kenapa saya sakit? Kenapa? Padahal orang yang tidak percaya ini karena ketidakpercayaannya, makanya hidupnya berkeluh kesah. Nggak ada bersyukur. Orang yang percaya selalu bersyukur. Karena orang yang percaya punya pengharapan. Orang yang punya pengharapan dalam Tuhan akan menjadi kenyataan. Jadi kalau dia sudah punya pengharapan, pasti ada sukacita. Dia tidak akan mengeluh lagi tentang nasibnya. Saudara percaya kalau ada orang sudah transfer di rekening saudara 10 juta. Apakah saudara sudah lihat dari laporannya 10 juta misalkan? Apakah saudara masih mengeluh orang itu tidak mengembalikan uangnya? Atau orang itu tidak mau bayar padahal sudah dibayar? Pasti orang ini akan berkata, terima kasih karena Tuhan, karena engkau sudah bayar itu hutang-hutang melalui pembayaran di rekeningnya. Nah saudaraku, demikian juga. Kalau kita tahu janji Tuhan itu iya dan amin. Janji Tuhan itu pasti. Modalnya cuma satu. Percaya saja. Itu lagu zaman dulu, mama saya. Mama saya kalau anak-anak sakit,
Ini kesaksian dari ibu saya. Dia selalu apa? Nyanyi bilurnya. Anaknya sakit, digendong, demam tinggi, cuma nyanyi bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Terus asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Betul, saya tanya sama mama saya, Ma pada sembuh nggak? Justru sembuh. Jadi mama suka nyanyi bilurnya. Modalnya cuma percaya. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan menyembuhkan kita. Percaya saja, selalu ada jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Amin. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, kasih jempol saja. Karena suara saudara diambil. Percayalah kepada Tuhan. Saya percaya. Apapun yang terjadi. Waktu saya sakit pun saya cuma modalnya percaya. Dan taat kepada tuntunan Tuhan. Ketika Tuhan, waktu saya sakit, Tuhan bilang, ke dokter. Saya berusaha ke dokter. Dari dokter ke sana, ke sini, cari informasi. Akhirnya ketemu Ibu Gembala. Ibu Gembala, ke dokter ini, nanti, semua dapat jalan, saudara. Ya, Tuhan bisa pakai dokter. Tuhan bisa pakai saudara-saudara kita seiman. Untuk memberkati kita. Untuk menolong kita. Cuma modalnya percaya. Jangan mengeluh. Nah, kalau saya bersungut-sungut, saya menjadi masalah dalam hidup saya. Aduh Tuhan, saya sudah melayani Engkau, kenapa saya sakit? Padahal sakit karena kesalahan saya. Bukan karena Tuhan. Sakit karena apa? Minum cuka apel waktu mau tidur 5 sendok. Nah, gelojo memang diminum enak, nambah lagi, asam lambung naik. Naik ke hati. Waduh, dikira jantung. Ya toh, nggak bisa tidur semalam. Nah, saudara, percaya ini penting. Percayalah kepada pemimpin rohani. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada firman Tuhan. Janji-janji Tuhan yang tidak mungkin akan digenapi semuanya. Yang setuju katakan amin. Next, berikutnya PowerPoint. Bahwa percaya membuat perubahan hidup. Nah, saudara, kita kembali di sini. Jadi Tuhan ingin mengeluarkan dari bangsa Israel cuma dari hati yang tidak percaya. Dari gereja juga mengeluarkan hati yang tidak percaya saja. Sebab apa? Kalau hati tidak percaya, pasti ada dosa-dosa yang lain yang tadi sudah disebut. Ada merendahkan Tuhan, melecehkan firman Tuhan, pokoknya tidak mau taat dengan Tuhan. Orang yang percaya, begitu dapat persoalan, dia selalu cari Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Orang yang punya iman, percaya, pasti mencari Tuhan. Nah, saudara, yang perlu dikeluarkan dari hati kita adalah ketidakpercayaan. Itu saja. Kalau hati yang tidak percaya keluar dari hidup kita, kita punya hati yang percaya, selesai semua persoalan. Selesai, akan terjadi banyak mujizat dalam hidup kita. Kita akan banyak mengalami Tuhan. Next, berikutnya. Kita akan cepat-cepat karena waktu juga. Jadi, inilah orang yang percaya. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan dan telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Ini yang saya tandai kuning, saudara perhatikan. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman atau tidak berdasarkan percaya adalah dosa, saudara. Ya, jadi saudara melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, kalau tidak percaya kepada Tuhan, itu sudah dosa. Percaya. Kalau tidak percaya berdasarkan iman, saya melayani berdasarkan iman, percaya saja kepada Tuhan. Bukan karena melihat. Bukan karena melihat banyaknya jiwa-jiwa. Bukan karena melihatnya kekuatannya sendiri. Tapi percaya Sang Pembuat mujizat. Percaya bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh kita sebagai melayani, sebagai pengusaha, memberi,
melakukan ketaatan, memuji, kalau tidak dasarnya tidak punya beriman kepada Tuhan, tidak percaya, semuanya hanya menista hati Tuhan. Ya, jadi bagi Tuhan lebih mudah mengeluarkan jemaat dari dunia ini. Dipanggil pulang mudah. Tapi mengeluarkan ketidakpercayaan dari hati kita. Ini yang sulit. Karena apa? Keputusan untuk mengeluarkan ketidakpercayaan kita hanya dengan iman. Keputusan kita mempercayai Tuhan atau tidak. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Next berikutnya di PowerPoint. Jadi di sini pentingnya kita paham tentang segala sesuatu. Tanpa iman. Nih, ya. Karena iman, Habel walaupun sudah mati masih bisa bicara. Itu iman luar biasa. Terus Ibrani 11 ayat 5. Karena iman, Henoh terangkat karena percaya supaya ia tidak perlu mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkat Henoh ke sorga. Saudara mau diangkat dalam kemuliaan. Percaya saja. Saya percaya. Nanti pada waktu sangkakala berbunyi. Orang-orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Kita yang hidup akan diubahkan. Lalu diangkat. Menyongsong Yesus di angkasa. Itulah pengharapan kita. Kita percaya. Janjinya adalah iya dan amin. Terus ya, karena iman Abraham taat ketika dipanggil untuk keluar dari Mesir, dari Ur Kasdim. Ya toh? Dia lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempatnya. Karena iman itu taat. Saya yakin kalau saudara beriman, saudara taat beribadah. Walaupun sementara melalui Zoom, saudara ikuti firman. Saudara memuji. Karena iman saudara punya waktu untuk Tuhan. Karena iman saudara mentaati perintah dan ketetapannya. Dan saya percaya engkau akan melihat mujizat demi mujizat. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan. Untuk memperoleh cucu. Memperoleh anak. Terus, next. Karena iman inilah, maka Abraham, walaupun sudah mati haid Sarah, tapi karena percaya dengan janji Tuhan, nenek-nenek umur 90 tahun hamil. Karena iman juga, Sarah beroleh kekuatan, ya toh, untuk memperoleh anak. Ini luar biasa, saudara. Sampai nama anaknya disebut Ishak, si tertawa. Karena lucu. Nenek-nenek hamil. Orang tetangga tertawa semua. Waktu si Ishak lahir, orang lebih tertawa lagi. Nenek-nenek punya anak, ketawa semua. Makanya anak itu disebut si tertawa. Ishak itu artinya si tertawa. Jadi si tertawa, sukacita, itu pembuat mujizat yang dari Tuhan. Ya, terus berikutnya di dalam Roma. Ya, jadi sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadikan bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Oh, haleluya. Tidak punya dasar untuk berharap. Berharap saja, saudara. Saudara tidak punya dasar untuk persoalan saudara ditolong. Untuk mendapatkan kuasa mujizat. Tidak punya dasar sekalipun. Tapi bagi Tuhan, bagaimana laut dibelah? Tidak punya dasar untuk membelah laut, saudara. Teknologi mana yang bisa membelah laut? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Ya, next berikutnya. Jadi berikutnya PowerPoint-nya agak cepat. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Abraham sudah kakek-kakek, Sarah nenek-nenek. Tetapi tentang janji Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan yang ada yang mustahil. Saudara merindukan anak, percayalah. Modalnya cuma percaya. Tuhan memberi yang terbaik untuk kita. Ya, terus berikutnya bahwa imannya tidak menjadi lemah walaupun sadar rahim Sarah sudah tertutup. Sudah mati haid, umur 90 tahun, mati haid, medis berkata, oh tidak mungkin punya anak. Tidak mungkin. Tapi mujizat selalu ada. Bagi Tuhan yang tidak mungkin, jadi mungkin. Ya, jadi tetapi tentang harapan janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malahan ia memperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ya, terus berikutnya, memuliakan Allah. Next. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam iman mereka semua telah mati. Nah, ternyata iman ini mempengaruhi orang punya pandangan sorga. Berikutnya, next berikutnya. Imannya sebab mereka berkata demikian, menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air surgawi. Dan kalau sekiranya mereka punya waktu untuk kembali ke rumah asalnya, kembali ke Ur-Kadim, mereka punya waktu untuk kembali. Tapi Abraham tidak mau, karena Abraham menantikan suatu tempat kediaman, yaitu sorga. Berikutnya, percaya tetap sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Yaitu apa saudara? Tanah air sorgawi. Orang yang percaya, akhirnya tuntunan Tuhan melihat kepada kekekalan. Di dunia kita hanya sementara. Ada kekekalan. Ada pengharapan di dalam sorga yang mulia. Kekekalan. Ada suatu iman. Jadi karena iman maka Abraham, kalau dicobai memberi Ishak, dia berikan Ishak kepadanya, saudara. Dia berikan Ishak kepadanya. Kepada Tuhan. Walaupun sudah tahu anak perjanjian. Karena ia Musa. Nah, penting sekali. Kalau orang percaya, jadi dia menolak, disebut anak Firaun. Dia lebih suka menderita sengsara daripada menikmati kesenangan dari dosa. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia lebih mengutamakan kebenaran daripada kenikmatan dunia ini. Membuat Musa meninggalkan Firaun dengan segala harta kemewahannya, dengan segala kedudukannya, karena ia lebih suka menderita dengan sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dosa. Jadi orang percaya membuat jadi kudus hidup, punya pengharapan di dalam kekekalan. Ya, bangsa Israel menyatakan tujuannya kenapa? Karena tidak tahu bahwa bangsa Israel Tuhan panggil untuk menyatakan kerajaan sorga dalam dunia ini. Gereja juga, kita harus tahu tujuan Tuhan. Maka kita bisa percaya. Tugas gereja adalah menjadi wakil Kristus di dunia ini. To be representative of Christ kingdom. Roh. Menjadi wakil Kristus. Saudara harus kepenuhan Kristus. Saudara percaya dengan tujuan Kristus. Saya percaya orang akan melihat Kristus dalam hidup kita. Orang akan menerima mujizat lewat hidup kita. Orang akan menerima keselamatan lewat hidup kita. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jadi kuncinya satu. Supaya apa? Supaya dunia ini penuh kemuliaannya. Percayalah. Percayalah kepada Tuhan. Maka Yesus berkata, berbahagialah engkau yang percaya walaupun tidak melihat. Tidak melihat, percaya saja. Saya harapkan siang hari ini, apapun masalah saudara, percayalah, mujizat terjadi. Apapun keadaan saudara, pokoknya percaya saja. Nggak usah ngatur-ngatur Tuhan, oh nanti harus begini. Enggak, bagi Tuhan tidak ada yang susah.
Bagi Tuhan laut dibelah. Bagi Tuhan 5 roti dan 2 ekor ikan. Tidak cukup untuk 5.000 orang. Tapi bagi Tuhan bisa sisanya 12 bakul. Mungkin gaji saudara berkata, oh tidak cukup. Tapi bisa memberi makan 5.000. Bahkan sisa lagi 12 bakul penuh. Karena bagi Tuhan tidak ada yang susah. Percayalah kepadanya. Maka semua mujizat akan terjadi. Saudara akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Kristus kita akan mengerjakan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Kita akan masuk perjamuan kudus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkannya. Mari kita masuk perjamuan kudus, siapkan hati, roti dan anggur kalau ada. Kalau tidak ada, apa yang ada pada kita. Kita percaya, kita perlu berkata kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah aku orang yang kurang percaya. Cabut dari hatiku ketidakpercayaan. Sehingga aku banyak menistakan Engkau. Tanpa ku sadari, aku menghinamu Tuhan. Tanpa ku sadari, aku merendahkan Engkau ya Tuhan. Ampunilah kami. Tolonglah kami. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Angkat roti dikit. Katakan, Tuhan, aku percaya. Nyatakan pergumulanmu, apapun keadaanmu, mujizat masih ada. Mujizat masih ada, yang tidak mungkin, semua jadi mungkin. Tuhan yang sanggup melakukan. Biar melalui perjamuan kudus ini kita perbaharui kepercayaan kita. Iman kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih buat roti dan anggur ini. Biarlah menjadi perjamuan kudus bagi gerejamu yang dikuduskan. Di dalam nama Yesus. Dengarlah firman Tuhan pada waktu malam sebelum Yesus disalibkan. Ia mengambil roti dan mengucapkan berkat atasnya. Dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah. Dan setiap kali kau memakannya, engkau mengingat akan daku. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi. Sesudah ia makan lalu mengambil cawan dan mengucapkan berkat atasnya. Dan ia berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu.
yaitu darah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh Roh Kudusnya. Minumlah, dan setiap kali kau meminumnya, engkau mengingat, bahkan memberitakan tentang aku sampai kedatanganku yang kedua kali. Demikianlah firman Tuhan. Cawan berkat yang akan kita minum bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau perbaharui iman kepercayaan kami. Engkau mengokohkan kembali. Supaya setiap kami menerima mujizat-Mu, menerima pertolongan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan iman, pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan. Supaya engkau menerima mujizat demi mujizat. Menerima kuasa demi kuasa. Sehingga orang menyebutnya engkau yang berbahagia. Tuhan memberkati rotimu dan airmu. Segala penyakit dilalukannya. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Supaya apa yang kau kerjakan, Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Kemanapun engkau pergi. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk mengubah saudara, untuk memberkati saudara. Dan terimalah ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya, disertai dan diberkati Tuhan. Sekali lagi katakan, amin. Tuhan memberkati.